Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Puspitasari, NIM 23070190056 dari kelas C, Program Studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran role playing. Teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari sejarahnya terlebih dahulu. Metode role playing diadaptasi dari istilah rolling yang digunakan di Yunani kuno untuk menyebut peran. Pada tahun 1910, Jacob L. Moreno, seorang dokter muda asal Wina, berinovasi untuk lebih mengembangkan dunia peran dan mengadakan Theater of Spontanitas pada tahun 1921. Ia menganalisis bahwa kegiatan improvisasi ini dapat menjadi terapi untuk membantu kejiwaan pasien. Kemudian, dapat membantu kelompok-kelompok masalah sosial yang akhirnya disebut sebagai pendekatan sosiodrama. Moreno memiliki pikiran yang kritis dengan ide-ide hebatnya. Ia terus mengembangkan dan memodifikasi konsep-konsep peran bersama tokoh sosiologi dan antropologi. Moreno juga menambahkan dimensi metodologi aktual yang memungkinkan seseorang untuk menirukan atau merefleksikan cara mereka memainkan berbagai peranan dalam hidup mereka. Dari tahun ke tahun, role playing mulai diakui menjadi bagian dari sebuah komunitas, bisnis, dan lain-lain. Pada tahun 1940 dan pada tahun 1970, role playing digunakan sebagai bagian dari terapi perilaku untuk pelatihan sosial. Sekitar tahun 1940, metode pembelajaran role playing sudah dikenal sebagai metode pembelajaran pendidikan, dengan memeragakan seolah-olah menjadi karakter dalam sebuah cerita atau materi yang sedang dipelajari. Hal itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Metode role playing dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik dan terlibat tidak hanya dalam belajar mengenai suatu konsep, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan terhadap perilaku melalui pengklasifikasi masalah, mengeksplorasi alternatif-alternatif dan mencari solusi yang kreatif. Melalui metode tersebut, siswa harus dapat melakukan perundingan untuk memecahkan bersama masalah yang dihadapi dan akhirnya mencapai keputusan bersama. Metode ini berdasarkan 3 alasan, yaitu yang pertama, dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Yang kedua, bahwa role playing dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskan. Ketiga, bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. Metode role playing adalah salah satu metode dalam pembelajaran yang dirancang agar siswa bisa belajar sambil bermain. Dalam metode ini, imajinasi dan penghayatan siswa saat memerankan karakter akan lebih berkembang, serta dapat membuat siswa menjadi lebih komunikatif serta bertanggung jawab. Umumnya metode ini dilakukan secara berkelompok. Metode ini merupakan metode yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut peserta didik. Metode pembelajaran role playing mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan pemateri dilakukan dengan menciptakan analogi dari permasalahan yang ada terhadap situasi kehidupan nyata. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa atau menawarkan kepada siswa untuk memainkan peran yang ada dalam materi yang telah diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana oleh guru. Nah, yang ketiga, pengalaman belajar menggunakan metode ini adalah dapat menumbuhkan kemampuan komunikatif, menginterpretasikan suatu kejadian, serta kerjasama. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran bermain peran atau role playing adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan apresiasi materi pelajaran. Dalam hal ini, guru harus menyampaikan inti dari materi yang akan dipelajari. Apresiasi di sini digunakan sebagai penghubung antara materi dengan apa yang akan diperagakan nanti secara sederhana, serta digunakan untuk membangkitkan minat
dan semangat siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu menyampaikan materi pelajaran. Guru menyampaikan garis besar materi kepada murid yang dilanjutkan dengan pengarahan bagaimana nanti berjalannya permainan peran. Yang ketiga yaitu membentuk kelompok bermain peran. Guru membentuk sebuah kelompok bermain peran yang terdiri dari beberapa siswa yang sudah ditunjuk untuk memainkan peran. Langkah yang keempat yaitu bagian bermain peran. Pada bagian ini didominasi oleh siswa yang bermain peran. Setiap kelompok akan maju ke depan dan bermain peran, sementara guru akan memberikan penilaian kepada siswa. Langkah yang kelima yaitu mengisi lembar observasi. Nah, ini adalah contoh dari lembar observasi atau lembar penilaian terhadap penampilan siswa. Nah, langkah yang terakhir adalah mengadakan evaluasi dan penilaian. Pembahasan, diskusi, dan evaluasi lebih diarahkan pada realita, karena saat peran dimainkan banyak peran yang melampaui batas kenyataan. Misalnya, seorang siswa memainkan peran sebagai seorang pembeli. Ia membeli barang dengan harga yang tidak realistis. Hal ini menjadi bahan diskusi. Materi yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari metode role play. Kelebihan metode ini diantaranya adalah siswa menjadi lebih bebas untuk berekspresi dan mengambil keputusan atas perannya. Yang kedua yaitu, metode bermain peran ini menjadi salah satu metode yang menyenangkan dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Ketiga yaitu, guru menjadi lebih mudah dalam memahamkan siswa terhadap materi. Dalam artian, guru akan lebih mudah menilai tingkat kepahaman siswa dari pengamatan pada saat bermain peran dilaksanakan. Yang terakhir yaitu dapat menggali potensi siswa dalam beradu peran. Selain kelebihan, pasti sebuah metode juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari metode role playing yaitu yang pertama, antusiasme siswa akan pecah pada saat bermain peran, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan siswa yang akan bermain peran agar sesuai dengan materi. Yang ketiga, sulit menunjuk siswa yang berani untuk bermain peran karena beberapa siswa memiliki sifat pemalu. Dan yang terakhir, yaitu memakan banyak waktu, baik saat persiapan atau saat pelaksanaan bermain peran. Dalam penerapan metode role playing, dalam pembelajaran diperlukan beberapa sarana dan prasarana, seperti tempat yang luas, serta atribut yang akan dipakai oleh pemeran atau siswa sesuai dengan materi yang akan diperankan nanti. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi metode pembelajaran role playing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.